Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Apa kabarmu? Sehat-sehat saja bukan? Kita berharap agar semuanya senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran kita hari ini adalah muatan pelajaran matematika dengan materi bilangan bulat. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Untuk lebih jelas lagi, kamu dapat menyaksikan tayangan video berikut ini. Pertama, kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian, di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada contoh garis bilangan ini, kita hanya menuliskan bilangan bulat positif sampai dengan angka 9. Sekarang, bilangan bulat negatif. Dimulai dari angka di sebelah kiri bilangan 0, yaitu -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, dan -9. Pada garis bilangan ini juga kita hanya menuliskan bilangan bulat negatif sampai dengan angka -9. Tahukah kalian, bilangan bulat yang bernilai positif dinamakan bilangan asli. Kemudian, gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Contohnya, bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas
dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat? Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya, dalam kurung minus 8 ditambah 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4 artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi, hasil dari minus 8 ditambah 4 adalah minus 4. Soal berikutnya, dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 3 atau negatif 3 artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 adalah minus 10. Latihan selanjutnya, 4 dikurang dalam kurung minus 5 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4 artinya maju 4 langkah ke depan dari 0.
1, 2, 3, 4. Langkah kedua, pengurangan. Artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah ketiga, minus 5 atau negatif 5. Artinya mundur 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, hasil dari 4 dikurang dalam kurung minus 5 adalah 9. Latihan soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 dikurang 3 sama dengan titik, titik, titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7. Artinya, bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, pengurangan. Artinya berbalik. Langkah ketiga, bilangan 3 atau positif 3. Artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Jadi, hasil dari dalam kurung minus 7 dikurang 3 adalah minus 10. Bagaimana anak-anak kami semua? Melalui tayangan video tadi diharapkan kamu dapat memahami materi bilangan bulat. Setelah kamu dapat memahami materi bilangan bulat tersebut, maka kamu diharapkan mampu menyelesaikan soal-soal latihan yang ada di dalam video pembelajaran tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua.